Mama jangan merasa sepi ya. Semua sayang Mama. Kok aneh ya, kok paralonnya itu setiap cuci tangan kok keluar bau gitu. Itu lama-lama keluarlah kotoran itu banyak, setumpuk gede isi perutnya. Kata si mbaknya, ini kulit ular loh Bu, ini sama aja nutup usaha ibu. Kok bisa ular piton masuk ke situ dan ularnya gede lagi? Siluman ular tuh udah jelas, habis itu kayak ada hawa mayat. Jadi kayak ada suara lolongan anjing juga saya lihat. Bangsa seperti bisa memasuki yang di luar akal. Kutunggu kalian tempatku. Jadikan kepasrahanmu itu sebagai nafasmu terhadap Tuhanmu. Jangan jadikan pikiranmu itu sebagai nafasmu, karena dadamu akan terasa sesak. Sebelumnya Uni ngucapin terima kasih banyak ke Panglima dan Mbak Lisi. Ini memang asli ya, bukan rekayasa, bukan apa. Nyata. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini sudah ada Uni Lilis, ini sahabat saya, pengusaha nasi padang di Kota Wisata Cibubur. Terima kasih Uni sudah juga hadir di Mata Langit sebagai bintang tamu. Jadi Uni ini punya beberapa restoran Padang yang menjadi langganan kita. Jadi tim kita ini setiap hari makannya di restorannya Uni. Memang ada beberapa ya, ada yang di Ruko, ada yang di Danau Singkarak, ada yang di Legenda. Ini sekalian promosi Uni. Ya, ada Raffles. Kan bener, apa lagi? Mana ada lagi? Di Boston, ada di Ganadian, ada di Masjid Darussalam juga kantin. Tempatnya dekat-dekat sini aja. Pokoknya setiap lebaran, entah lebaran haji atau lebaran Idul Fitri, pasti Uni mengundang kami untuk open house, makan di rumah Uni. Hari ini gantian. Uni makan di sini nanti. Panglima masak sup iga Aceh. Asik. Nah, jadi Uni ini punya pengalaman di luar nalar yang sebenarnya udah lama sih diceritakan, cuman baru sempat untuk tampil di sini hari ini. Gimana Uni? Ceritanya Uni di rumah itu kok aneh ya, kok paralonnya itu airnya nggak ngalir gitu kan, ada apa gitu ya. Terus setiap cuci tangan kok bau ya, keluar bau gitu kan. Terus lama-lama keluarlah kotoran itu banyak, panjang itu. Ini apa ini? Kata si mbaknya, ini kulit ular loh Bu, ular piton katanya gitu kan. Ular piton? Iya, kata si mbaknya yang kerja di rumah, RT rumah. Terus lihat lagi, besok lagi keluar lagi. Setiap pagi keluar, setiap pagi keluar. Nah, terakhir keluarlah isi perutnya, setumpuk gede isi perutnya. Keluar banyak. Perut ular? Iya, perut ular. Gede banyak tuh namanya, perut kan buyar gitu ya, usus. Ada itu usus ya. dan lain-lain. Ususnya, isinya keluar semuanya. Itu di dalam saluran air yang di wastafel kayak gitu? Ya, kan kecil itu saluran salurannya. airnya tuh pipanya berapa in sih, kecil. Kecil kan? Kan Kok bisa pipa- ada ular? Itu dia Uni masih pertanyaan mandiri Uni, ada apa kok bisa ular masuk ke lubang air Nggak itu? masuk akal itu ya? Terus satu hari bibi Uni kemarin lebaran bicara gini, Bu, ini sama aja nutup usaha ibu. Jadi usaha ibu tuh ditutup sama dia. Jadi Simbolnya ya. ular itu kan jahat dan bisa kan gitu. Ditutup sama orang nih Bu, usaha ibu ditutup. Jadi air kan ngalir kan Bu. Jadi nggak bisa ngalir air. Oh iya benar juga Bi. Kenapa harus ular? Kan yang lain bisa binatang lain masuk kan? Kalau memang binatang Misalkan itu binatang tikus nyata. kecil atau enggak cacing kan bisa. Kenapa harus ular ke situ? Ular itu datang dari mana? Ini udah punya dapur bersih dan dapur kotor. Nah itu kan dapur kotor. Dapur kotor itu saringannya itu ada saringan juga. Kok bisa masuk dia deh? Nah itu dia Uni yang pertanyakan sampai sekarang, kok bisa ular piton masuk ke situ dan ularnya gede lagi. Itu masih jadi teka-teki hingga saat Ada ini. 2 meter kali. Ya Allah. Ular itu ada 2 meter lebih. Taunya Uni kenapa 2 meter? Kan ketahuan tuh ininya, kerangkanya itu keluar. Kerangka ularnya itu kayak saringan itu loh, kayak saringan Apa hijau. sih? Apa namanya tuh yang buat nanggung ikan itu? Model gitu dia tinggal kerangka turun. Ih panjang banget, ya kan? Panjang gitu. Baru ada apa ini kan itu. Itu kejadian berapa lama yang lalu? Ya udah setahun ya. Udah setahun. Setahun yang lalu. Cerita gitu-gitu. Bibi tuh pernah kerja di
Pelabuhan Ratu, dikerja di rumah makan juga, makan Sunda. Sampai yang punya usaha tuh meninggal, itu ditutup juga, dikerjain sama kejadiannya kayak gini Bu. Pertamanya ada ular masuk juga, gini, itu lama-lama dia sakit katanya gitu. Tapi saya lihat ibu orang kuat ngaji. Pagi-pagi kan memang ibu setiap pagi ngaji, selalu ngaji saya sampai jam 7. Jadi habis subuh. Habis subuh lanjut terus ngaji. Uni tuh sholat tahajud dulu 3:30 atau jam 4 Uni bangun. Sholat wudu, sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud. Terus Uni terakhir witir kan. Di situ ngajinya Uni selalu Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, terus zikir. Selalu Uni kerjakan sampai sholat syuruk. Sholat syuruk selesai Uni baru bubar. Baru Uni pegang HP, WA-WA-an gitu. Selalu Uni kerjakan. Bibi itu sering ngeliat, oh ibu ini mah rajin banget ngaji kan gitu. Mungkin orang banyak mau masukin kayak saya, tapi dia nggak bisa masuk. Kemana larinya gitu loh. Ya, ini minta maaf ya Uni mau cerita sedikit. Kami kan memang hampir setiap hari makan di restorannya Uni yang di Atau itu Sentra Eropa. dua-duanya kita sering datangin. Yeah. Tapi yang di itu udah lama tuh kita jadi pembicaraan antara kita. Kasihan ya Uni gitu. Ini kayaknya lagi dijahatin orang. Tapi kan Uni belum membuka diri, jadi kami pun nggak menyampaikan. Tapi pengalaman itu nyata gitu, kayak Panglima tiba-tiba tumpah, nggak ada apa-apa. Terus Agil lagi makan di makanannya ada beling. Itu dia simbol-simbol hal yang nggak baik itu. Sihir tuh sudah kami baca sebelumnya gitu. Yang jelas Uni tuh kalau untuk pergi ke Uni udah nggak pengen. Males gitu. Udah malas aja ke situ. Sampai di situ Uni gelisah pengen cepet pergi, pengen pulang. Terus hawanya tuh juga kayak anyep gitu loh Uni. Cuman memang sesuatu banyak yang lihat, termasuk karyawan yang lihat di situ ada yang nunggu. Katanya anak kecil samping pintu belakang itu. Di situ katanya dia. Tapi awal-awal buka tuh nggak begitu ya, auranya bagus ya. Bagus. Awalnya auranya bagus. Bahkan kayaknya rame di situ lagi yang datang Iya. daripada yang di belakang di West Market. Akhirnya Uni kalah, akhirnya Uni nggak mau ke situ lagi, Uni nggak mau cari ketenangan ya batin Uni, lebih baik Uni mundur aja deh. Gitu. Diserahkan ke anak buah yang kasih gitu. karyawan juga, karyawan di situ juga, aduh ada aja tuh berantem ribut lah segala macam itu, situ. Keluar masuk. Ya tuh Wati tuh, aduh serem banget tuh Wati. Wati kasir yang ngalamin banget tuh. Nah, Mbak Wati termasuk Karena kuat Wati tuh loh. sekarang nih kayak dia kena tuh kesurupan, kena pokoknya aja adalah sesuatu yang dikirim buat Wati itu. Apa yang dan dirasakan? tiba-tiba tuh dia gatal, kulit gatal, tiba-tiba gatal aja tuh Bu. Padahal Wati nggak makan aneh-aneh loh Bu, nggak makan ikan asin, nggak makan apa. Tadi dia ada datang ya, saya perhatian, wah ini kena nih. Cuman nggak enak juga depan dia kan, kasihan dia dengar. Tadi dia nangis, pagi tadi nangis. Sama loh Wati, Ibu juga dari beberapa hari ini nggak tenang, gelisah bawaannya. Oh, jadi Uni merasakan gelisah juga. Iya, gelisah. Terus Wati juga gitu nangis tadi. Ya udah Ti, kita nggak lama lagi beberapa hari seminggu bulan ini kita tutup, kita nyaman tenang kan gitu, nggak usah dipaksain lagi, kita lanjut gitu loh. Jadi mau ditutup danau. Rencana Tapi Uni belum habis pindah. kontrak Ya, gitu? belum, masih sampai bulan November. Itu maksudnya Uni rencana mau tutup karena omsetnya nggak kekejar, nggak sesuai, atau memang karena nggak nyaman? Nggak nyaman. Bukan karena omsetnya? Omset nggak. Karena itu kena omset turun karena Uni nggak memperhatikan. Nggak fokus Uni ke situ. Tuh, jadi buat apa juga kalau Uni nggak nyaman di situ, diperpanjang kan bang sewanya kan lumayan gede kan. Gitu. Ya tadi Pantun Panglima di awal bilang gatal-gatal katanya. Uni mengakui Iya. memang ada. Uni juga pernah juga gatal. Uni juga kena. Gatal. Biasa kalau gatal itu, yang setahu saya, pengalaman saya, sihir yang membuat gatal itu bawaan dari ular itu nih, bawaan dari bisa ular itu. Jadi secara mistis, secara sihir itu membuat energinya itu menempel di pori-pori Uni kulit sama kita. Wati sama. Bu, Ibu gatal nggak? Gatal sih. Tiba-tiba gatal sih. Makanya tadi kan pertanyaan saya ke Uni, Wati itu alergi nggak nih? Saya tanya, alergi kata Uni. Tapi baru aja, dulu-dulu nggak pernah. Baru. Kayak saya tanya, dulunya memang udah ada penyakit itu apa tidak? Belum, kata Uni, memang nggak pernah ada. Oh berarti ini memang fix nih. Ini gangguan sihir nih. Karena pengalaman saya banyak, saya udah ngobatin orang yang kena sihir tuh gatel-gatel ya. Dari sampai satu badan, sampai kayak kena penyakit cacar, ada yang macam-macam lah. Penyakit sihir itu bisa buat gatel-gatel. itu kan Jadi yang terlihat- siluman ular itu udah jelas. Habis itu kayak ada hawa mayat, pocong. Itu terasa juga sama saya. Habis itu kayak ada perempuan mukanya rusak, rambutnya acak-acakan. Itu secara mata batin tuh terlihat gitu di batin saya gitu ya. Mungkin yang anak kecil yang dibilang itu tuh kayak dia bukan kecil dia nih, cuman
kayak seperti kurcaci gitu. Mukanya tua. Kerdil. Oh, kerdil. Dia orang kerdil tapi dia kecil kayak anak kecil. Iya. Nah itu jahat juga itu yang membuat suka ya kayak piring ditolak-tolak saya pernah makan juga situ ya HP. Ya dia lah yang tiba-tiba nggak ada yang ngangin. Kok Bu tiba-tiba lampu nyala, tiba-tiba lampu tuh yang nggak berhenti tuh di dalam di mana tiba-tiba mati. Putus. boleh putus. Gak tahu aneh aja. Sering banget kejadian Jadi bolak-balik ganti bola lampu terus nih. Udah ganti nggak terhitung kalinya ganti bola lampu. Itu di rumah atau di ruko? Di sini di Danau Singkara. Oh, di restoran yang ada gangguan itu ya. Jadi udah banyak keanehan ya gitu ya. Iya, banyak. Jadi kayak ada suara lolongan anjing juga saya lihat dan suara endusan kayak siluman babi ya, kayak celeng gitu. Jadi celeng itu memang untuk ngehabisin biar omset menurun. Yang anjing itu memang untuk biar auranya mati lah, panas, saling ribut, saling bertengkar nanti di situ karyawan. Iya, itu bertengkar mulu karyawan benar. Saling bertengkar mulu itu arahnya ke situ gitu. Dan kalau yang ular itu biasanya efeknya ke terjadi gatal-gatal. Berarti itu positif kiriman ya Panglima? Oke, kita telisik lebih lanjut ini. Mana dia? Jangan takut, Ini kok kayak ini ya, kayak tikus. Kayak tikus ya? Kayak tikus. Berarti ada berapa pihak? Ini kita tanya-tanya berapa nih. arah Panglima kalau dari pantauan Panglima? Arahnya dari satu arah sih, cuma Satu makhluknya arah. banyak gitu. Makhluknya banyak. Ada yang ini malah nggak terlihat saya tadi nih yang tikus nih. Ini tikus. Tapi banyak tikus juga nih. Maksudnya yang Banyak ya? Banyak. Di mana? Ya di luar samping-samping itu. Ruko. tapi ganggu nggak ke dalam? Ganggu nggak dia tikus-tikus itu? Paling itu di lubang bolong-bolongin semuanya. Jadi tikusnya yang nyata ada, yang goibnya ada. Oh, gitu. Kamu ngapain? Untuk apa kamu kotorin? Jika tempat menjadi tempat sarang tikus, akan menjadi tempat yang kotor. Sengaja dia buat biar kotor katanya. Kok jahat banget kamu? Gede banget tikusnya, gede-gede banget di situ. Gede Segede bener. anak kucing? Iya. Aneh aja itu, tapi itu tiba-tiba di sono dibolongin, tiba-tiba nggak mungkin di situ dibolongin gitu loh. Biasanya nggak ada dulu Kamar nggak ada. kamar mandi kan tertutup rapat kan, dikunci gitu. Bisa bolong masuk ke situ. Kok bisa kamu bolongin? Kamu apain? Dia kan tajam. Temboknya itu. Digigitin. Nah, duduh. Bahkan kami bisa merusak apapun. Merusak apapun, contohnya keran air, sering rusak kerannya. Oh ya Allah. Itu udah capek. Manggil tukang? Betulin terus, kloset betulin. Rusak betulin lagi? Seminggu rusak lagi, betulin 3 hari rusak lagi. Astaga. Bener. Ya Allah. Air itu mati, maka akan mati pula tempat. Iya, orang kalau nggak ada air kan Iya, cuci ya. tangan Air apa itu maksudnya, mau sumber bersih-bersih, kehidupan. piring bersih-bersih semua kan pakai air. Kalau nggak ada air kan maka itu yang diprioritasin untuk Otomatis dirusak. 750 otomatis yang ke atas air katanya. Baru seminggu mati lagi. Keran di kamar mandi, kloset di kamar mandi ganti baru lagi, rusak Capek lagi. ya, manggil tukang mulu. Makanya ini tuh biayanya gede banget. Bener. Kosnya. Kami menyukai tempat yang kotor. Tapi kan tempat Uni aslinya Kamu bersih. menyukai tempat kotor, kamu yang buat kotor, Iya. kamu yang kotorin, kamu yang ngerusak. Karena kami harus menciptakan tempat itu. Kenapa mau dikotorin? Siapa yang nyuruh kamu? Yang nyuruh kamu siapa? Laki apa perempuan? Bahkan kamar-kamar pun menjadi kotor. Kamar-kamar kotor. Iya. Gimana nih kotornya tuh? Iya dia Dilewatin tikus. Iya dilewatin. Padahal kamar itu nggak ada makanan, nggak ada Dikunci apa. tuh, kamar dikunci dia bolongin lewat bawah. Kamar dibolongin juga? Bolongin pintu masuk dibolongin lewat bawah. Kan itu kan ada keramik pinggir ini kan? Bisa bolong. Kok bisa tembus tembok? Yang tanpa penghalang, Sombong. Ya kan? biarkan kamar mandi itu Apa? jadi gelap. Berarti kalau diganti lampu suka mati. Lampunya lagi mati lagi kamar mandi. Benar itu benar. Berarti yang kamu kerjain itu satu restoran itu saja atau usaha yang lain juga? Aku di tempat itu. Oke. Berarti dia ditugaskannya di tempat itu. Iya. Yang Ada yang menyuruh nggak? laki apa perempuan yang nyuruh? Kami datang dengan sendiri. Alah, nggak mungkin, nggak percaya aku. Namanya sebutin, laki apa perempuan? Ayo ngaku, sebutin namanya. Apa? Dia nunjuk siapa? Biarkan dia bermain air itu.
Iya. Siapa yang bermain air? Oh my god, suka main air? Ya iya, nyemprot-nyemprot. Astaga. Jadi majikanmu suka nyemprot-nyemprot Sebelah air? kanan, Dia perang batin, dia pengen ngomong dia. Nggak apa-apa, kamu udah berniat baik nih. Nanti diampuni kamu, kami doakan. Sudah berapa lama nih kamu disuruhnya? Sejak awal kan itu. Jika tempat itu membuka Itu majikanmu tuh sudah nggak sukanya dari sejak apa namanya dibuka restorannya? ada majikan Ya wes, kamu datangnya sejak awal dibuka restoran. Tapi kok efeknya baru terasa belakangan ini? karena penurunan itu tak kami lakukan dengan cara kami harus perlahan dan mempermainkan perasaan siapa? Uni. Oh, terus jika menginjakan kaki tempat itu pantesan Uni males ya datang. Iya, sebenarnya. Tujuannya kalau nggak ada Uni datang, bahkan sampai sudah tak ada lagi untuk memikirkannya oh iya, sampai Uni udah malas mikirin. Iya, udah memang nggak ada yang pikir benar. karena kemenangan kami sudah ujung tanduk. Oh, jangan senang dulu, dia udah merasa menang. Aku mau nanya ya, itu ular yang ditemukan di rumahnya itu temanmu bukan? Kok bisa ada di Paralon? Bangsa seperti itu bisa memasuki yang di luar akal, Biar apa tujuannya itu yang di rumah tuh? menutupmu. Kenapa sih sakit hatinya yang nyuruh kamu itu sampai segitunya? Emang Uninya salah apa? Kami tak menyukai tempat itu jadi ramai. Apa kamu punya usaha yang sama? Restoran juga? Merasa tersaingi? Tak menyukaimu. Alasannya apa? Cuma So, semakin bertambah usahanya, Uni buka di sono, buka di sono. Ya berarti motifnya iri, siri. Dia lihat Uni setiap hari. dapat melihat perkembangan. Ayo konfirmasi laki apa perempuan? Sebenarnya Uni udah tahu sih, konfirmasi aja. Sampai detik ini apa masih memantau? Ya, karena kelihatan ya orang dalam lingkaran. Depan mata itu artinya. Kayak gini di depan mata terlihat setiap hari. Terus kalau Uni dan karyawannya gatel itu ulah siapa? Semakin lama kami akan bermain dalam fisik kalian. Oh, merusak fisik dong. Jadi mentalnya dirusak, dibuat gelisah. Dari hati akan turun. Dari hati turun ke perut, lalu pinggang. Pinggang. Maksudnya apa ini? Iya, Gatel. si Wati tuh. Oh, Mbak Wati sakit pinggang. Iya. Kalau Uni Ini enggak. gatel aja. Enggak gatel aja nih. Kenapa Mbak Wati diserang? Sekarang udah nih, udah enggak lagi nih. Dialah yang memegang dan mengendalikan tempat Oh, karena saat ini. dia penanggung jawab tempat itu, kan dikasih kepercayaan sama Uni. Iya, benar. Dia pun harus merasakannya, Padahal dia nggak ada salah sama majikanmu. merasakan kegelisahan. Oh bener, gelisah ya Mbak Wati. Iya. Jika kegelisahan hinggap dalam hatinya, maka Harapannya? takkan terfokuskan Biar nggak fokus, untuk tempat itu. biar nggak fokus mengelola restoran. Pulangkan saja. Mbak, tadi Uni kan cerita kalau Wati pengen pulang terus. Jangan-jangan bisikan ya dia, katanya pulangkan saja itu. Aku kok merinding ini. Yang tak menginjakan. Jangan kalau gitu, jangan dikasih kalau pulang. Bilang Agar dia tak menjaga tanah itu. biar Uni, biarkan dia pulang, biar dia nggak menginjakkan di tanah itu, biar dia nggak duduk di restoran itu. Sedangkan Wati adalah orang yang dipercaya Uni. Kalau nggak ada Wati siapa yang jaga? Sudah membuat satu persatu pergi dari tempat. Bener, aku lihat karyawan Uni yang dulu udah nggak ada tuh. Udah kabur kemarin 3 orang. Kamu kenapa karyawannya diganggu juga? Dibuat apa ya? Perselisihan lalu nggak betah ya? Jika yang memegangnya, yang mengolahnya saling berbenturan, maka akan mempengaruhi suatu tempat. Oh iya, terus
Aku baru ingat beberapa kali nasinya nggak matang Uni waktu kami makan di situ. Kalau kami makan di sana banyak gangguan tuh berarti ulah kalian. Beberapa kali pokoknya sering nasinya nggak matang. Terus habis itu piringnya pecah, bukan pecah, tumpah. Dan kami pun selalu mewaspadaimu. Aku tahu. Aku diam bukan berarti aku tidak tahu. Kenapa harus waspada ke Panglima? Panglima nggak Sudah, ngapa-ngapain. kamu cuma tobat aja, makan jangan ganggu doang. lagi. Kamu tobat, kamu pergi dari tempat itu. Kamu punya Tuhan nggak? Kamu saja yang pergi dari tempat ini. Duh, kok dia ngusir? Aneh. Aku suruh pergi dari tempat ini. Lah iya, diusir dari rumahnya sendiri. Kamu yang pergi dari tempat sana, kamu mengganggu. Orang nggak boleh ganggu. Itu tempat usaha. Duh, ini pun tempatku. Kok bisa kamu ngaku-ngaku ini tempat kamu? Ini markas Matalangit tahu. Gak ada hubungan sama kamu, aku juga gak kenal kamu. Era yang sama. Iya kan memang klasternya sama. Amsterdam. Dan kamu tobat aja, jangan zolimin manusia. Jangan mau bersekutu sama manusia, berbuat zolim, matiin usaha orang, buat sakit orang. Buat gelisah. Nanti kamu kena azab Allah loh. Hanya berani di tempat saja. Akunya berani, aku nggak berani tempatku aja, aku kemana-mana. Iya, Gimana, dia berani di tempat aja tuh orang. Oh, kamu ngomongin diri sendiri ya? Dia hanya berani di tempatnya sendiri. Dia berani di situ aja. Kutunggu kalian tempatku Terus mau ngapain kalau kamu tunggu? dan rasakan apa yang kalian makan. Yang kami makan kenapa? Batu ini Batu bener, aku pernah nemu batu di piring. Kalau Agil nemu beling. Tapi aku gak pengajar, namanya nasi ada batu. mempermainkan kalian dalam suguhan itu. Udah kamu tobat Rasanya aja aneh kamu. apa gitu Kamu loh. tobat masuk Islam, udah ikut aku aja ya. Yuk sini tangannya, ijab kabul. Ucap 2 kalimat syahadat. Lebih baik aku masuk dalam nasi dan lauk. Oh enggak mau. Nanti kalau makan di sana kita baca Orang doa dulu. Tersakitin kalau masuk ke dalam nasi dan lauk. Orang kan sakit, Betul, jadi betul. tersakitin. Orang menyiksa orang. Tobat. Buat nasi itu tapi matang. Bener Bu. Nasinya nggak matang-matang. Padahal udah sesuai ukurannya, takarannya, waktunya. Pesanku, jangan pernah kau bersihkan tempat-tempat yang kotor. Ya usah, itu rumah makan harus bersih. Biarkan ruangan kotor dan kamar mandi kotor. Nggak bisa dong. Ini pasti akan suruh Kamu aja karyawan yang jadi bersih. jorok, jangan ngajak orang kalau mau jorok. Tapi memang kotor ya. Tapi ini nggak pernah datang. Udah kamu sih. tobat aja, sini tangannya. Ikut saya tobat aja. Ya, Tobat sini. Saya kasih tahu Panglima La keuntungannya. ilaha Nah, illallah. biar hatimu tersentuh nih dengar Yuk. bacaan. La ilaha illallah. Semoga Allah memberi kamu hidayah. Yuk, biar kamu jadi makhluk mulia. Asyhadu an la ilaha illallah. Yuk. Dia mau kemana? Kabur dah. Ya, Ismi sudah ada isi. Assalamualaikum. Ini siapa ya? Nona Lilis. Oh, Mama Lilis. Kok manggil Mama? Emang nama Uni siapa asli? Uni Lilis. Oh, Lilis. Ada orang jahe, Bahasa Padang. Padang. ada orang jahe. Ada orang jahat. Iya, Jahat itu apa? Jahat. Jahil. Siapa yang jahat? iya. Nan mau menjatuhkan nyawa di Siko. Kenapa sih sejahat itu dia? Karena masa pada waktu itu membeli berjualan yang sama. Pernah berjualan menu yang sama? Iya. Oh, kok soto. Soto. Iya, iya. Dan Iya, benar. makanya yang berjualan pun sakit sampai saat ini. Oh, iya, gitu. bener. Yang cowok kurus itu Iya. sakit. Sakit dia. Itu langganan kami tuh, kami suka makan di situ. Ya, enak ya. Enak kok. Oh. Maka dibuat sakit semua yang berkaitan sama dengan menunya itu. Yang jualan soto mie sakit.
sehingga tutup sampai sekarang nggak buka-buka lagi. Iya. Maka dia tak balik lagi. Dasar juga ya. Nah tuh marah karena dia berjualan tuh. Sampai sakit begitu ya. Maksudnya gini loh, Yang Melayu ya. ya dia mungkin dari jalur leluhurnya. Lupa sama Ini siapa tuh? Siapa nih? mama. Kok manggil mama? Maaf, Muni pernah ke kuburan? Enggak. Enggak ya? Enggak, tapi mama pernah tolong tuh. Jadi ini sosok yang pernah ditolong oleh Uni. Tolong. Apa kucing ya? Tolong apa? Kasih makan. Uni suka ngasih makan kucing. Kucing atau orang? Aku Siapa? Nia. Loh. Tania. Tania apa Nia? Nia. Nia siapa? Nia anak. Tania, Nia panggil Nia. Anaknya Uni namanya Nia. Kamu siapanya? Saya pun Nia. Oh, tapi bukan anak Uni. Bukan Siapa dong? anak kecil yang pernah ditolong anak Oh. Iris, namanya Nia. Coba biar Uni ingat, itu ditolongnya kapan? Saya itu orang Jawa Barat. Waktu itu saya sakit, tapi akhirnya saya sudah tidak ada lagi. Oh, Innal Wa'jun. Nia sudah nggak ada, tangannya Pernah basah. menolong orang pada saat itu. Ingat tidak? Saat ditolong, Nia umurnya berapa? Kecil, Seumur SD. ya. Pasti ingat. Ingat Nia. Coba Uni ingat-ingat lagi, aku bantu ya. Uni ada orang minta bantuan. Uni tolong saya. Terus? Nah, saya sakit, ada masalah di perutnya. Perutnya besar. Oh, waktu itu datang ke ruko atau ke rumah? Mama, saya senang. Mama saya senang, mamanya dia senang. Berarti dia saat itu datang dengan mamahnya. Oke. Mama saya yang meminta bantuan dari masjid itu. Oh, dari masjid Uni. Masjid Darussalam ya? Oh, mungkin dia dari masjid terus datang ke Uni. Iya, Masjid Darussalam katanya. Lalu Uni bantu katanya. Jadi saya panggil mama. Oh gitu. Dia panggil. Kenapa balain? Iya, ini energi. Oh. Terima kasih ya. Nggak apa-apa nih. Iya, terima kasih sama-sama. Sampai sekarang masih belum ingat ya? Belum ingat. Nantilah semoga ingat. Nanti ingat. Tapi akhirnya meninggalnya sakit apa nih ya? Perut. Dan jantung. Oh, padahal masih kecil ya, kasihan ya. Tapi itulah kemanapun dia ikut. Nggak ikut Mama Lilis? Mama boleh. Jadi tidak boleh usir ya. Oh enggak, yang diusir Panglima yang jahat. Kalau Nia nggak jahat ya nggak diusir. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa, tuh tangan di sini becek ini. Apa nih, Mama? Hmm. Baik, dia itu jahat, takut. Kalau nanti dia tidak ada yang datang lagi untuk makan. Dia takut sendiri, padahal kan namanya rezeki udah diatur ya. Nih aku mau nanya nih, berarti kalau menurut Nia solusinya apa? Sudah tinggalkan tempat itu. Oh, jadi keputusan mau menjual itu sudah tepat menurut Nia? Iya, karena setiap saat dia melintasi itu, Karena deket sih ya. membersamai. Kan biar Mama tenang. Iya. Masih banyak tempat lain. Iya sih, Iya. usahanya nggak cuma di situ kok. Iya. Lebih baik jika membawa mudarat tinggalkan. Iya sih, bener juga. Masih banyak tempat lain ya. Oke, sekarang tidak di tempat itu, tapi Uni dengan Mbak Wati apa harus dibersihkan? Iya, Dua-duanya. karena membuat tidak tenang. Gelisahan itu tuh yang nggak nyaman. Iya, Padahal Uni rajin itu ngaji. Mungkin kalau nggak rajin ngaji, kondisi lebih parah ya gitu ya. iya. Kalau tidak, tidak akan kuat dan merawat seorang ibu. Oh iya kan, Uni merawat nenek, itu berkah Uni. Iya. Ini tolak bala itu, ya. Itu menjadi tiang kekuatannya. Oh. Masya Allah. Itu kenapa bisa ada ular besar di pipa air? Uni? Iya, karena dia mengirim sesuatu melalui air. Oh, dia Pantesan suka tangan main Ismi berair air. banget. Iya. Oh iya, itu simbol tangan Ismi Air. Ismi tadi berair terus Jadi kan. masuk dari pipa air, karena dia ngirimnya dari air. Busuk kok bisa besar banget itu? Bisa, karena memang besar sekali.
Ular piton gila. Aduh, lebih dari tangan kali ya aslinya. Tapi jangan bilang-bilang ya. Tetap boleh. Tidak ada musuh-musuh lain yang mengerikan, hanya dia. Padahal ini baik sama semua orang loh. Berarti Iya. emang yang bermasalah dianya ya. Iya, bahkan di tempat lain pun tidak seperti dia. Bersaing sehat aja ya. Dia nyuruh orang. Dia ada suruh orang nggak? Suruh karyawannya Apa? nggak? Dia sendiri. Oh, Dia sendiri yang melakukannya. berarti dia pinter. Ya, karena dia dendam. Pasti pernah lihat dia itu membuang sampah. Iya, ketangkap CCTV katanya. Betul. Bang sampah depan Iya. itu, Iya. depan restoran. Disapuin sampahnya dia buang kuning gitu. Padahal dia itu menyebar tanah. Yang ditebar itu Iya. bukan hanya sampah tapi ada tanahnya. Tanahnya, iya benar. Untuk nyaruin itu. Itu tanah kuburan itu berarti Dia dari mana berguru? media Dari sihirnya mana itu. dia berguru bisa begitu? Ada, Ada gurunya? ada. Dari mana gurunya? Jawa, Jawa atau di Bogor? Jawa Barat. Oh, Bogor bisa jadi kalau Jawa Barat. Iya. Oh iya benar. Kok Bogor, udah dia tahu? orang Bogor. Kominan Dia banget dia, Betawi Bogor. kominan banget dia pelajari ilmu sihir gitu. Karena buat dia usaha juga. Berarti usaha dia nggak bersih, tapi dia menuduh orang lain. Iya, dia tidak mau ada pesaingnya. Kamu waktu itu lewat depan warungnya. Terus dia lihat. Terus kamu bilang lebih enak mana sama Uni gitu. Dia dengar. Tahu. Sebentar, warungnya Makhluk mana? Itu Oh my tahu. god. Iya. Iya, makanya dia Dia marah. mana sih aku? Di dalam. Saskaton. Oh, iya. Aku pernah makan nggak di situ? Anak ini, Ismi pernah makan di situ. dia. Percaya nggak percaya ya? Cepat juga sampai begitunya ya. Yang patroli. Allahu Akbar. Azan ya, azan. Kita sholat ya. Ya ya. Dia dengar azan ya, Ibadah ngajak sholat. dulu. Karena Ya udah. nenek pun ibadah. Iya, nenek Mama ibadah. pun ibadah. Iya. Kamu Tidak lupa, yang lain lupa. Tapi bersyukur ibadah tak lupa. si nenek ya, nenek rajin. Iya, terima kasih ya. Nia, Jaga mama, Nia ikut mama. oh dia udah bikin mama. Ya udah. Nia, masih ada yang mau sampaikan nggak? Kalau ada nanti habis sholat kita ketemu lagi. Kalau udah nggak ada ya sudah. Nah, ya mau Apa, bilang sama? terima kasih dulu ya. Terima kasih sudah bantu orang tua Nia. Ya, terima kasih. Memberikan pekerjaan, Berarti Uni ngasih kerjaan ke mamanya anak ini. memberikan bantuan, makanan dan uang. Walaupun lupa, tapi kami tidak lupa. Nanti pasti diingatkan. Ya kalau kita Doain ya. Doain sehat. Doain kami itu nenek sehat. Dan mama jangan merasa sepi ya. Semua sayang mama. Jangan merasa sepi dan sendiri. iya. Mas kan sekarang ada nenek di rumah. Ada nenek, Iya. nenek itu surga mama. Kalaupun ada Mister pergi, biarkan saja. Iya. Mama harus tetap kuat, tenang. Iya. Percaya pasti Tuhan berikan mama yang terbaik. Jadikan kepasrahanmu itu sebagai nafasmu Iya iya iya. terhadap Tuhanmu. Jangan jadikan pikiranmu itu sebagai nafasmu dalam hidup. Karena kalau kau menjadikan pikiran sebagai nafasmu, maka dadamu akan terasa sesak. Susah ya. Iya sih bener ya. Kadang-kadang Itu menghalangi saja. kita pikiran sendiri. Nia, Terima kamu kasih gimana? ya. Mau peluk mama nggak? Mau peluk mama? Mama maju coba. Mau cium tangan mama. Oh ya Allah ya, ya cium tangan mama katanya. Terima kasih ya sudah bantuin orang tua Nia. Dan Nia, sama-sama. kalaupun Nia dipanggil oleh yang kuasa, tapi pahalanya tetap berjalan. Amin. Mau peluk mama. Semoga Tuhan membalas kebaikan anak Iya. Riris. Ya, Lahir batin juga. Nia bisa bahasa Padang ya. Kok pinter Lilis? Ya Lilis apa? Nia bisa Saya bahasa Padang. belajar mama. Iya iya iya. Nia tidak boleh dipisahkan, mau ikut. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa ikut mama Lilis. Tidak ada yang jahat lagi, yang lain sudah tidak terlalu berat.
hanya itu yang berat Ya, ya. karena di depan mata. Penyakit Lebih baik ain. pergi bukan untuk kalah, pergi untuk sebuah kebaikan, Mama. Iya. Panglima, kita ini mumpung masih ada Nia bacain Al-Fatihah, Panglima pimpin buat Nia yuk. Nia, justru Nia mendoakan semua di sini. Oh gitu. Karena Nia masih kecil. Jadi Nia doakan semua yang ada Oh di ya sini. udah kalau gitu. Semoga diberikan kesehatan, Amin. keselamatan, Amin, amin, amin. dan juga kemudahan rezeki. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Lancar semua segala urusan hidupnya. Amin. Untuk dapat kebaikan ridho ilahi. Amin. 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 Terima kasih ya. Makasih ya Nia. Makasih nih ya. Kasih Dadah. doanya. Ya, Mak. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil nadim wajil manil kadim wajil wajhil karim minanusil haqi ainul kudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa yakad ladzina kafaru lizlikuna bi absarihim lama samu jikra wa yaquluna innahu lamajnun. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Inna sani'aka huwal abtar. Inna sani'aka huwal abtar. Allah. Sakit. Tahan. Tahan nih. Tahan nih. Ya, ini adalah air doa untuk mandi Uni Lilis sehingga membersihkan badannya dan memagari dari gangguan makhluk yang tidak baik. Ya, alhamdulillah Uni Lilis sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah menelisik akar permasalahannya dan sudah juga mendapatkan resep obat herbal dan doa untuk amalan periksa diri. Uni, ceritakan dong pengalaman hari ini gimana? Sebelumnya Uni ngucapin terima kasih banyak ke Panglima dan Mbak Rana Listi, juga Mbak Ismi dan Agil. Mas Agil dan semuanya lah yang kru Panglima Langit. Baru ini Uni Melakukan podcast dan pengobatan Dan melihat langsung. melihat langsung ini memang asli ya, bukan rekayasa, bukan apa, nyata gitu Nyata, kan. ya. Ya Uni rasakan memang beda ya, beda pengobatan sama orang-orang lain. Orang lain mungkin nggak cara begini ya. Ini kayak nyata, kita lihatin nyata gitu. Dan Uni bisa ngobrol sama setan ya? Ya bisa ngobrol sama dia, bisa dia kasih, seenggaknya kita tahu siapa yang benar-benar apa yang Pelaku. jahat pelakunya gitu kan. Ini baru ini tahu ini benar. Selama ini dia tanya-tanya aja gimana ya, takut kan tadi awalnya takut, ternyata sih enggak. Kita Awalnya tahu. yang membuat takut apa? Takut Uni yang kemasukan gitu? Iya, Uni kok masuk kan takutnya Uni ngomong apa, ngelantur ngomong apa ya kayak gitu. Kan nggak sadar itu kan. Apa yang ngomongin apa kali ya kayak gitu. Merasa Uni ini mungkin banyak salah nih, keluar kali omongannya misalnya salah. Ngomongin apa karyawan, Uni seringnya ngobrol sama karyawan kayak gitu kan. Itu yang Uni takutkan. Jadi pengobatan di sini beda ya menurut Uni? Biasanya Uni ngintipnya di YouTube. TikTok, di
di YouTube, di apa namanya kan gitu. Tapi yang sekarang ini nyata nih ngelihatnya langsung gitu kan. Dia merasakan langsung. Merasakan langsung, benar-benar hebat nih Panglima. Lihat Ya, aja nih. alhamdulillah nggak salah nih, punya tetangga baik begini. Nggak kaleng-kaleng ya. Nggak kaleng-kaleng ternyata, benar. Tapi yang disampaikan oleh mediator semua sinkron, klop ya, Ya, sesuai. sesuai ya, benar. Tapi kan Uni sebenarnya tahu nih kalau sebenarnya dikerjain orang secara sihir. Iya. Tapi Uni belum pernah mencoba untuk ikhtiar gitu seperti ke Panglima. Belum Karena pernah. Uni punya keyakinan dengan Uni sandarannya sama Allah aja, ngaji, zikir segala macam. Setiap udah berdoa sepanjang jalan nih berdoa terus, banyak nyetir mobil nih berdoa terus gitu ya. Orang yang jahat-jahat itu Uni nggak bisa balasnya, Allah lah yang membalas. Itu aja Uni doanya. ya berarti Panglima sebenarnya kan Uni sudah ada perisai ya, tapi kenapa makhluk itu masih tetap mengikuti Uni? Apa karena belum ketemu orang yang bisa membersihkan apa gimana? Kalau namanya sihir kan bisa terjadi dan bisa mengena apabila Tuhan mengizinkan. Ya, jadi kan Allah sedang menguji kita, keimanan kita, Iya. ketakwaan kita, habis itu istiqomah kita di jalan Allah, apa masih terus kita lakukan gitu kan. Ya jangankan kita, Rasulullah juga dulu pernah kena sihir kan, makanya Allah menurunkan wahyu, suruh Rasulullah membaca surat An-Nas dengan Al-Falaq. Apalagi kita gitu ya, wajar-wajar aja kita masih bisa setan mengikuti kita, menempel tubuh kita. Makanya kita perlu perbanyak zikrullah setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam kehidupan kita. Pada saat kita mencari rezeki, katanya ya perbanyaklah mengingatku, kata Allah, perbanyak mengingatku itu ya berzikir, maksudnya gitu ke hati, agar kita selalu dalam perlindungan Allah gitu dari kejahatan makhluknya. Apabila mereka memang dengki dan khianat, ya baik dari bangsa jin maupun manusia gitu kan. Nah, jadi ya menurut saya tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Benar itu. Yang buat Uni terharu apa? Ya terharunya ini tuh doanya kali ya, doanya Panglima langsung dibuktikan gitu loh. Iya, iya. Dibuktikan ini pengobatannya itu benar kan gitu. Yang penting Dengan kita ayat berobat suci Al-Quran. berusaha dengan Al-Quran ini ditunjukin benar adanya. Kalau kita berusaha berobat, berusaha untuk ini, alhamdulillah memang ini nyata. Terbukti gitu nih. Terbukti kalau kita tuh Bukan ngarang-ngarang cerita enggak? enggak ngarang cerita. Tadi waktu minimalisasi ISMI, aku lihat Uni sempat berkaca-kaca gitu. Iya nangis Uni karena dibilang Uni kan Uni pernah bantu orang kata Iya, ini kan iya, gitu. iya. Tapi tanpa Uni sadarin itu Uni Uni merasa juga biasa nggak- aja gitu kan. Iya, Uni melupakan Kalau kan udah untuk bantu. kalau untuk bantu orang tuh Uni nggak bisa ngomong ya karena saking banyak ya Uni tolong bantu Iya, kan gitu. Termasuk baru tadi pagi nih baca WA nih ngirimin obat ke Pemalang, ibunya sakit, terus ibu alhamdulillah ibu ngirimin obat langsung sembuh katanya gitu, alhamdulillah. Tapi kan Uni bukan obatnya udah dikirim kan, roti sekalian ini sekalian kan gitu. Tanpa Uni minta dia ngirim uang kan udah sering nih gituin tuh. Jadi Sampai lupa ya niat yang mana. ya makanya Uni selalu berbuat baik gitu, itu aja doa ini. Dan ternyata walaupun Sinia itu sudah beda alam masih ingat kebaikan Uni. Iya, Uni nggak tahu itu mana yang Nia nama Nia itu nggak tahu itu. Itulah. Jadi memang kita Alhamdulillah. pada saat kita berbuat kebaikan dengan ikhlas, kita pasti tidak akan mengingatnya gitu. Iya. Nah, tapi orang yang menerima kebaikan kita, dia Nggak tidak akan akan lupa. lupa gitu. iya. Dia pasti ingat. Nah, terus sekarang waktu di terapi sakit nggak? Rasanya gimana tadi? Aduh ya Allah, terapi rasanya nyawanya mau melayang. Astaga. Sakit. Karena mungkin Uni sakit, tapi Uni nggak pernah mengungkapkan. Iya. Uni nggak dirasakan, tapi Uni nggak mau banyak cerita, Iya. cengeng nggak istilah Betul, katakan. betul. Orang sedikit sakit, aduh sakit, gini-gini. Uni nggak. Uni selalu berdoa aja, ya Allah sepenyakit ini bisa disembuhkan, Allah yang nyembuhkan kan gitu. Tapi Jadi ini tadi sakit rasanya sakit banget loh. Padahal seperti sampai Uni apa? lihat ini apa batu atau apa batu yang dimasukin ke dalam kuku Uni gitu loh. Tapi enggak juga, cuma gini doang dikit. Tapi sakitnya ya Allah ya Rabbi, bener sakit. Padahal cuma lada ya. Lada, ternyata lada. lada kecil ya. Yang dia yang Uni pakai masak tiap hari. Iya, kok bisa gitu kan? Itulah, itu mujizatnya Allah melalui Panglima kan gitu, doanya itu Panglima yang ini Allah yang menyembuhkan semuanya Betul, kan, betul. gitu kan. Tapi melalui Panglima doanya gitu loh. Tapi sekarang udah nggak sakit kan? Udah, Mungkin bekasnya ya 2 hari, Udah. 3 hari hilang nanti insya Allah. Udah sih udah meninggal, udah nggak ini lagi. Terus waktu dimandiin air doa, Tadi mandi Apa kan, rasanya? seumur-umur ini baru ini mandiin air. aku seumur-umur baru kali ini masuk kentong kata Uni. Iya saking Uni dari dulu banyak yang jahatin Uni, nggak terhitung orang mau jatuhin rumah usaha Uni. Tahu dulu sendiri rumah makan Uni Iya, nggak iya. muat orang makan kan. Tapi di balik itu banyak juga yang jahatin Uni karena Uni biar orang itu jatuh, orang tuh mau disaingin. Banyak orang yang ngomong ke Uni ada yang ganggu Uni.
yang gini ini. Tapi Uni serahin ke Allah semuanya. Gitu. Terus pertanyaan terakhir, satu kata untuk mata langit. Mata langit yang Uni tahu pengobatan spiritual tapi melalui Al-Quran. Itu yang ditahu ya. Bacaan Al-Quran itu menyentuh ke orang-orang yang mau diobatin. Uni tahu itu gitu ya. Itu aja yang ditahu. Tapi bagi Uni itu benar. Kan banyak ada yang melalui obat ini itu terus dia diapain lah macam-macam dilihat ya, ini enggak. Cuman di sandarannya Panglima Langit itu adalah Al-Quran. Doanya apa untuk mata langit tuh nih? Doanya untuk kedepannya semoga Panglima Langit lebih dikenal semua orang, banyak orang, lebih percaya lagi bahwa pengobatan ini bukan pengobatan rekayasa bukan, itu nyata. Amin. Itu aja. Ya. Terima kasih banyak Mbak Ratna, Panglima Langit dan semuanya kru. Mudah-mudahan ini kedepannya lebih ini lagi ya. Ya amin, makin bersinar, makin menyala. Ini kan pengusaha kuliner tadi ya. Iya, kuliner. Sop iga saya gimana tadi? Oh, sop iganya mantap, luar biasa. Benar-benar ini Dijamu tadi. Ini benar-benar loh tadi kaget, spesial banget ini hari ini gitu loh. Dimasakin sop iga, Dimasakin sop iga, oleh-oleh dari Aceh. Alhamdulillah, makasih banyak. Ya. Baik, silakan Panglima disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Uni Lilis. Ya. Jadi menurut saya hikmahnya terus mendekatkan diri kepada Allah, tingkatkan lagi ibadahnya. Ya Muni kan selama ini udah sering tahajud, witir, syuruk, duha, surat taubat lagi tiap hari dilakukan ya, itu udah benar sekali gitu. Dan doa-doa perlindungan yang sering Uni baca, doa. Tadi saya kasih doa juga dari surat Yusuf ya nggak salah ya. Allahu khairun hafiza wa huwa arhamun. Dialah Allah sebaik-baik penjaga dan dialah penyayang di antara para penyayang kan begitu artinya. Jadi itu Uni hafalkan, Uni amalkan. Itu dibaca setiap saat? Setiap habis sholat boleh, tapi mengamalkannya dia boleh habis sholat Isya, satu kali boleh habis sholat tahajud di kandungan malam gitu. Nah, jadi semoga kedepannya selalu dalam perlindungan Allah, sehat selalu dijauhkan dari dengki khianat manusia dan bangsa jin apabila mereka dengki, dan semoga kalau pindah nanti usaha di tempat lain itu adalah cara Allah membawa Oni ke tempat yang lebih baik dan rezekinya semakin berkah dan berlimpah, tiada berhenti seperti air yang mengalir di atas muka bumi ini. Itu aja. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.